Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada. Kita percaya bahwa penyembahan kita adalah berharga di mata Tuhan. Bahwa ini adalah korban kita untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Buat semua cinta kasih, buat semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam setiap musim hidup kita, Tuhan kita ada bersama kita. Dan kasih-Nya begitu luar biasa. Mari Bapak Ibu, kita mau menyembah Tuhan kita yang luar biasa. Dengan segenap hati kita, apapun boleh terjadi, musim boleh silih berganti. Tapi percaya, Tuhan selalu menolong kita. Dia ada untuk kita. Kami percaya Tuhan, Kau selalu ada dalam kehidupan kami Yesus. Dalam setiap Tuhan perjalanan kami Yesus. Kami percaya Tuhan. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Kau selalu tolong kami Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kami percaya penyertaan-Mu Tuhan. Kami percaya Yesus. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, kami yakin, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya kami percaya. Tuhan selalu
sungguh percaya Tuhan dengan segenap hati kita. Musim akan selalu berganti, ya Tuhan, tapi kasih-Mu Tuhan tetap abadi Tuhan dalam kehidupan kami. Tak akan berubah, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya dengan iman kita. Kami yakin Tuhan, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Yes, Lord. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Dengan iman Kau menolong kami Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu, ya benar Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku
jatuh tanpa seizinmu. Oh ya Tuhan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kami mau percaya Tuhan, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kami percaya Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Seumur hidupku, Yesus. Engkau Allah yang berjanji dan pasti menepati. Kau Allah yang setia dan benar Tuhan. Hati kami merindukanmu, jiwa kami haus akanmu. Bertemu muka dengan muka dengan kasihku, Kami cinta Tuhan Yesus. Kami cinta Kau Yesus. Kami cinta Yesus. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Apa yang kami lakukan Tuhan bukan supaya Kau lebih mengasihi kami Tuhan, tapi apa yang kami lakukan hanya karena kami percaya bahwa Tuhan lebih dahulu mengasihi kami. Kami percaya Tuhan, kami mengasihi-Mu Yesus. Ini hati kami Tuhan. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau. Katakan Yesus. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah.
aku cinta kepadamu. Yes Lord, Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, yes Lord, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, Kau terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta dengan segenap hatiku. Ini hati kami Tuhan, dengan segenap hati kami, jiwa kami Tuhan. Hanya Engkau Yesus. Yesus, Kau terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Mari lebih sungguh-sungguh lagi. Dengan segenap hatiku, ya Tuhan, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, Kau terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Arahkan hatimu ke Tuhan dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, ya Tuhan, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau
bersyukur Tuhan. Kau Allah kami yang luar biasa Bapa. Kau mendengar Tuhan setiap pujian penyembahan kami. Kami tahu Tuhan, biar hati kami ini Tuhan melekat kepadamu Tuhan. Dan lebih lagi Tuhan, hatimu disenangkan. Hatimu disenangkan melalui setiap penyembahan kami Tuhan. Korban pujian kami Tuhan. Dan kami semakin dalam lagi. Semakin lagi Tuhan bertemu muka dengan Engkau. Merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Merasakan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami rindu lebih dalam lagi Tuhan. Kami rindu rasakan Engkau menikmati kasih-Mu Yesus. Kami rindu Engkau Tuhan. Kami rindu Engkau Tuhan. Kami rindu. Hati kami rindu. Kami haus. Hati kami haus. Seperti rusa yang haus. Itu hati kami Tuhan. Seperti padang gurun yang kering. Rindu akan sungai-Mu. Kami rindu Engkau Kami bersyukur Tuhan. Kami rindu lebih lagi Tuhan. Lebih dalam lagi merasakan kasih-Mu. One thing that I desire in my life, Lord, to thirst and hunger after You alone. With all my heart and soul, with all my strength and love, to worship as Your glory fill this place. One thing that I desire in my heart,
Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, amin Yesus, selalu berada di dekatmu. only with you Lord Jesus. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Yes Jesus, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Yes Tuhan, yes Jesus, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu dengan segenap hati. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus atas malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur atas kehadiran Tuhan. Kami bersyukur Tuhan dimanapun kami berada, kami masih bisa menyembah Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami masih bisa Tuhan merasakan kasih-Mu Tuhan. Apapun boleh terjadi dalam kehidupan kami, tapi kami hanya percaya Kau ada bersama kami. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Yesus. Biar ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Semakin menguatkan kami. Semakin menjadikan kami pribadi yang mengenal Tuhan dan semakin serupa dengan Engkau. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar firman yang disampaikan hanya dari Engkau. Dan Kau memberikan kekuatan buat hamba-Mu. Terima kasih Bapak. Kami mau serahkan firman Tuhan ke dalam tangan Tuhan yang mulia, besar dan perkasa. Amin. Puji Tuhan. Shalom saudaraku. Malam hari ini kita masih ada dalam tema kedewasaan calon mempelai. Saudaraku, pesan firman Tuhan malam hari ini saya ingin bagikan dengan tema ciptaan baru. Kalau saudaraku ingat beberapa waktu yang lalu, saya sharekan pesan firman Tuhan tentang kedewasaan atau pertumbuhan itu sesuatu yang dapat terjadi secara alami dalam hidup kita. Ketika kita menyediakan semua yang dibutuhkan, ketika kita menyediakan makanan, nutrisi, sumber daya yang dibutuhkan untuk pertumbuhan kita, secara otomatis pertumbuhan itu akan terjadi secara alami. Waktu itu saya juga sampaikan bahwa pertumbuhan manusia rohani kita juga
dapat terjadi secara alami ketika kita menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan. Saudaraku, saya akan ajak kita malam hari ini untuk kita baca satu bagian firman Tuhan dari Galatia pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Galatia pasal 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu, tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Ayat yang ketiga. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Saudara, sebagai seorang ayah, sebagai seorang orang tua yang mengasihi anak, tentu saya juga menghendaki anak saya itu enggak selamanya kecil. Bapak Ibu tentu demikian kan, Bapak Ibu yang memiliki anak, kita semua tidak menghendaki anak kita itu selamanya kecil. Oh Papa pengen kamu selamanya bayi, lucu, wangi gitu ya. Kalau sudah besar, sudah mulai enggak wangi lagi. Kita enggak menghendaki yang demikian. Tetapi setiap orang tua menghendaki anaknya itu pasti bertumbuh. Demikian juga sang anak. Anak itu enggak punya pilihan untuk, Pak aku enggak usah bertumbuh ya, aku kecil terus, aku tetap berharap terus, aku enggak mikir apa-apa, tenang jadi anak-anak terus. Enggak bisa ada pilihan seperti itu. Kenapa? Karena kedewasaan itu bukan pilihan saudara. Tapi kedewasaan itu sesuatu yang wajib dan harus terjadi. Enggak bisa kita memilih untuk kita enggak menjadi dewasa. Tapi kita wajib harus menjadi dewasa. Kenapa kita menjadi dewasa? Harus menjadi dewasa. Mari kita akan perhatikan ayat yang kita baca tadi. Dari Galatia pasal 4 ayat yang pertama. Saya akan ajak kita untuk mendalami beberapa menit ke depan dari ayat ini apa yang dimaksudkan. Ayat yang pertama. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, belum dewasa, artinya belum sampai di umur yang ditentukan di tingkat kedewasaan tertentu, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba, kata firman Tuhan. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Sekalipun seorang anak itu orang tuanya kaya raya, dia memiliki segala sesuatu, firman Tuhan katakan sebelum dia dewasa, dia tidak punya hak atas itu. Dia sama seperti seorang hamba derajatnya. Kemudian ayat yang kedua. Ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Kapan saat itu ditentukan oleh Bapaknya? Yaitu ketika anak ini menjadi dewasa. Sebelum dia dewasa, ayahnya pun, orang tuanya pun tidak punya hak untuk melakukan itu. Ayat yang ketiga. Demikian pula kita, kata firman Tuhan. Selama kita belum akil balik, selama kita belum dewasa manusia rohani kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Firman Tuhan katakan selama anak itu belum dewasa, dia tidak punya hak untuk atas apa yang dimiliki oleh orang tuanya. Firman Tuhan juga katakan demikian pula kita. Selama kita belum dewasa secara rohani, sekalipun kita ini anak-anak Bapa kita di surga, sekalipun kita punya hak atas apa yang dimiliki oleh Bapa kita di surga, firman Tuhan katakan sebelum kita dewasa rohani, kita masih dikuasai oleh roh-roh dunia. Saudara, mau tidak mau, Anda, saudara dan saya harus dewasa secara rohani. Kenapa? Karena kalau tidak, kita tidak punya hak apa-apa atas rumah Bapa kita di surga. Kedewasaan itu saudara selalu berbicara tentang perubahan. Betul ya? Kedewasaan itu pasti identik dengan perubahan. Saudara perhatikan tubuhmu. Dari dulu kamu kecil sampai sekarang pasti berubah. Dulu saya masih muda, sekarang masih muda. Dulu waktu masih belia, begitu masih remaja, saya kuat melakukan sesuatu yang luar biasa. Lari, olahraga, tidak capek. Tapi sekarang berbeda saudara, kekuatan semakin menurun. Dulu saya kena hujan-hujanan di laut, saya dulu anak laut.
main di laut, hujan-hujanan, gak ada apa-apa yang terjadi. Sekarang kena hujan, mulai flu dan lain sebagainya. Saudara perhatikan bentuk tubuh saudara juga, ada perubahan. Setiap kedewasaan, proses pertumbuhan pasti ada perubahan. Anak-anak yang dulu waktu kecil suka ngompol, sekarang setelah dewasa, kalau suka ngompol berarti dia belum dewasa. Ada perubahan saudara. Jadi mau tidak mau kita harus dewasa. Saudara, kedewasaan jasmani kita bisa lihat dengan jelas. Betul? Kedewasaan jasmani bisa kita lihat dengan jelas. Tapi pertanyaannya, kedewasaan rohani bagaimana? Apakah kita bisa lihat dengan jelas kedewasaan rohani kita? Saudaraku, saya mau katakan begini, kalau kedewasaan tubuh jasmani kita aja bisa terlihat, saya percaya firman Tuhan nanti akan jelas mengatakan, kedewasaan rohani kita pun dapat terlihat dengan jelas. Saya akan ajak kita untuk kita baca. Kolose pasal 3 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Kolose pasal 3 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Saya berkata pertumbuhan, kedewasaan itu selalu identik dengan perubahan. Kalau hidupmu tidak berubah, berarti engkau belum mengalami pertumbuhan rohani. Kalau engkau belum bisa melepaskan manusia yang lama dan mengenakan manusia yang baru, berarti engkau belum dewasa secara rohani. Ada perubahan saudara. Hidup lama berubah menjadi hidup yang baru. Dari manusia yang lama menjadi manusia yang baru. Alkitab katakan hidup lama kita itu tidak bisa diperbarui. Tak bisa. Hidup lama kita tidak bisa diperbaiki. Alkitab hanya katakan hidup lama kita hanya bisa dilepaskan, ditanggalkan, dan diganti dengan hidup yang baru. Ada perubahan. Kalau dulu suka emosional, sekarang setelah mengiring Tuhan dengan sungguh-sungguh, setelah mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, menjadi lebih sabar. Kalau dulu antri di kasir, suka uring-uringan, orang yang di depannya lama, beberapa kali kita ngalamikan yang demikian. Saya satu kali pernah antar istri saya untuk pergi berbelanja. Ketika dia sedang antri di kasir, di depannya itu ada seorang ibu yang sedang mau bayar di kasir menghitung belanjaannya. Tapi ketika ibu itu sedang mau membayar belanjaannya, anaknya yang perempuan itu masih lari-lari ke sana kemari. Kemudian ibunya itu dengan diam nunggu anaknya. Sudah belum? Oh belum. Anaknya masih ngambil lagi, taruh di situ. Kasir hitung lagi. Anaknya lari lagi, ngambil barang lagi. Terus sampai kurang lebih 10 sampai 15 menit. Dalam hati saya cuma berpikir begini, sabar enggak istri saya ini? Nunggu seperti itu. Dalam hati saudara, jengkel. Aduh, Bu, dari tadi gitu ya ngambil, kemudian sempat setelah semua diambil, baru ke kasir. Saudara harus ada perubahan. Dari manusia lama menjadi manusia yang baru. Kalau itu belum terlihat dalam hidup saudara, saudara dulu yang suka marah-marah sekarang tidak ada bedanya. Saudara yang dulu suka mendendam sekarang lebih suka mendendam. Artinya hidupmu belum dewasa secara rohani. Saudaraku, ketika kita tidak dewasa secara rohani, Alkitab katakan jelas kita tidak punya hak atas apa yang dimiliki Bapa kita di surga. Saya tutup dengan sebuah ayat firman Tuhan. Efesus pasal 4 ayat 22 sampai 23. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Manusia lama kita yang penuh dengan dosa, saudara, akan menemui kebinasaannya. Oleh karena itu, jangan hidup di manusia lama. Tanggalkan manusia lama. Ayat 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh
dan pikiranmu. Saudara, menjadi manusia baru itu bukan memperbaiki manusia yang lama, tetapi melepaskan manusia yang lama dan menggantinya dengan manusia yang baru. Saudara, sebentar lagi Tuhan akan segera datang menjemput kita. Kita tidak tahu kapan. Tapi yang kita lakukan, yang jadi bagian kita adalah kita terus mengusahakan manusia rohani kita ini menjadi dewasa. Kita tidak bisa membuat manusia rohani kita dewasa secara instan, tidak bisa. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, kita harus lakukan bagian kita. Cukupi semua yang dibutuhkan oleh manusia rohani kita ini untuk bertumbuh. Baca firman Tuhan setiap hari. Jalin hubungan yang erat dengan Tuhan, bukan cuma berdoa biasa. Jalin hubungan yang erat dengan Tuhan. Ketahui keinginan Tuhan dalam hidupmu. Terus dekatkan hatimu dengan hati Tuhan. Tuhan sebentar lagi akan datang. Mari siapkan hidupmu. Engkau yang masih hidup di dalam manusia lama, malam hari ini tanggalkan itu. Hiduplah dengan manusia yang baru. Menjadi calon-calon mempelai yang dewasa. Saudaraku, dengan kedewasaan rohani, kita bukan hanya menjadi semakin kuat dan setia dalam hidup kita. Menghadapi segala sesuatu yang terjadi, kita bukan hanya siap, kita bukan hanya kuat, tetapi ketika kita memiliki manusia yang baru, ketika kita dewasa secara rohani, kita bisa menolong orang lain untuk mengenal Tuhan. Menolong orang lain untuk mengenal Bapa kita. Menguatkan orang lain untuk di masa-masa yang sulit ini, mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Jadilah calon mempelai yang dewasa. Karena kedewasaan adalah ciri mempelai Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membelah hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering.
Yesus itu yang terus mengalir dalam hidup kami, sehingga kami terus menjadi anak-anak-Mu yang dewasa di dalam Tuhan. Tuhan, hamba berdoa malam hari ini. Kami tahu bahwa setiap kami memiliki kekurangan, memiliki kelemahan, keterbatasan. Tapi kami tahu kami harus lakukan bagian kami yang terbaik untuk kami bertumbuh, untuk kami terus menjadi dewasa di dalam Tuhan. Karena itu yang Kau kehendaki. Tanpa kedewasaan rohani kami tidak berhak apa-apa atas apa yang Tuhan berikan. Oleh karena itu hamba-Mu berdoa, hidup kami harus diubahkan, diperbaharui dari sehari lepas sehari. Kami harus menanggalkan manusia lama kami yang menemui kebinasaannya dan mengenakan manusia baru yang setiap hari terus diperbaharui menjadi semakin serupa dengan Kristus. Tuhan, Kau yang berikan kami kekuatan untuk kami bisa lakukan yang terbaik sehingga kami menikmati kedewasaan rohani di dalam Tuhan. Hamba berdoa malam hari ini untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kasih-Mu yang besar, tangan-Mu yang penuh kasih terus terulur atas bangsa kami. Bangsa kami terus diberkati oleh Tuhan. Dikaruniakan damai, sejahtera, berkat melimpah atas bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Malam hari ini, saudaraku, sebelum kita mengakhiri sesi worship night malam hari ini, saya akan berdoa buat kita semua. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan, biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus akan terus menyertai kami semua dari saat ini sampai Engkau datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kiranya kemuliaan, kebesaran, kehormatan kami kembalikan kepada Engkau, Allah yang layak terima segala-galanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Yang percaya dan diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.